Pemirsa, berbagai peristiwa ekonomi dan bisnis terjadi di tahun 2023. Namun ada 3 hal yang menjadi sorotan kami, yaitu fenomena TikTok Shop yang dituding menjadi penyebab sepinya Tanah Abang, kenaikan harga beras dan kesepakatan serta kerjasama bisnis dan ekonomi yang dibuat para kepala negara ASEAN. Dan kami rangkum ketiganya dalam Kaleidoskop Ekonomi. Tahun 2023, masyarakat dibuat tercengang dengan fenomena sepinya pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara, Tanah Abang. Lorong-lorong Tanah Abang yang biasanya penuh sesak hingga pengunjung terhimpit dan tak bisa bergerak, kini lengang, kosong, dan sepi. Tidak hanya di pusat grosir, sepinya aktivitas juga terlihat di industri tekstil. Sejumlah industri tekstil terpantau ambruk karena minim pesanan, baik pesanan ekspor maupun pesanan domestik. Kehadiran e-commerce dan social commerce khususnya dengan fitur live shopping dengan komoditas barang impor dan sistem predatory pricing yang menjual barang impor dengan harga super murah khususnya di social commerce dituding menjadi penyebab utama ambruknya sektor tekstil di Indonesia. Pemerintah pun berupaya membendung derasnya arus produk impor dan praktik predatory pricing tersebut dengan merevisi Permendak 50 tahun 2020 menjadi Permendak 31 tahun 2023 yang mengatur penggunaan media sosial dan peredaran serta transaksi barang impor. Industri dalam negeri tidak mungkin lagi bisa terancam karena sudah ada Permendak tentu akan disempurnakan ya 31 2023. Apa yang kita atur? Satu ya, barang-barang yang akan dijual kalau makanan dia harus ada izin edar, ya kan? Kalau beauty seperti itu dia harus ada izin dari BP POM, gitu. Kalau dia elektronik harus ada layanan purna jual dan harus ada SNI, ya kan? Kalau makanan harus ada sertifikat halal, jadi nggak mungkin lagi langsung, ya kan? Kemudian pos border udah nggak boleh, ya ada border periksa dulu melalui bea cukai. Jadi nggak, kalau dulu dari luar langsung ke rumah bisa, karena nggak bisa lagi. Dilarangnya transaksi jual beli di media sosial membuat salah satu platform social commerce yang tengah naik daun, TikTok Shop, dilarang beroperasi. Menghadapi situasi ini, TikTok tentu tak tinggal diam dan segera membuat proyek Roro Jonggrang. Tak sampai 2 bulan pasca pelarangan TikTok Shop, TikTok merogoh kocek hingga 23,4 triliun rupiah untuk membeli 75,01% saham salah satu e-commerce besutan dalam negeri, Tokopedia, yang menjadikan TikTok memiliki wewenang untuk pengelolaan Tokped. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan menegaskan bahwa pedagang konvensional tidak perlu khawatir dengan kerjasama tersebut. Tetapi meskipun TikTok telah memperbaharui regulasi penjualan di TikTok Shop, namun tidak serta-merta menjamin pulihnya sektor tekstil Indonesia. Musim kemarau yang disebabkan oleh fenomena El Nino tak pelak menyebabkan gagal panen di sentra penghasil beras dunia. Indonesia sebagai salah satu negara terdampak juga mengalami penurunan produksi beras yang menyebabkan kenaikan harga pada salah satu komoditas pangan utama dalam negeri ini. Sepanjang tahun ini, harga beras telah mengalami kenaikan lebih dari 20%. Kementerian Perdagangan merekam harga beras medium naik menjadi Rp13.600 per kilogram pada 28 November 2023 atau naik 23,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya di harga Rp11.000 per kilogram. Pemerintah memperkirakan El Nino masih bertahan hingga Februari 2024. Hal ini dicurigai akan membuat panen raya petani lokal mundur hingga 2-3 bulan ke depan, sehingga opsi impor beras masih akan berlanjut hingga tahun 2024.
Untuk menjamin ketersediaan beras hingga tahun depan, pemerintah mencanangkan impor beras dengan total 3,5 juta ton beras dari berbagai negara mitra yang didatangkan secara bertahap. Meski demikian, hingga kini harga beras belum juga turun. Sekarang kisaran 13.200. Oke, 13.200 per kilogramnya. Untuk harga beras medium per kilogramnya berapa ya Pak di sini? Sekitar 12.800. 12.800. Oke, nah Pak, akhir-akhir ini kan beras dari pemerintah sempat mengalami kenaikan. Nah, kalau untuk di pasar induk Cipinang ini seperti apa ya Pak? Sempat ada kenaikan juga. Nah, kenaikannya itu berapa lama ya Pak? Sekitar 2 bulan ke bawah dari bulan sekarang. Kita melihat hujan sudah mulai turun di sejumlah wilayah, yang artinya masa panen padi akan dimulai 2 hingga 3 bulan ke depan. Dengan 3,5 juta ton beras impor ditambah dengan proyeksi panen, kita harapkan harga beras bisa segera turun dan stabil di tahun politik yang syarat kepentingan. Di tahun 2023, Indonesia berkesempatan memegang keketuaan ASEAN. Mengusung tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, KTT ASEAN pada September 2023 menyepakati beberapa hal. Dalam deklarasi, ASEAN mengakui bahwa tantangan-tantangan global menjadi semakin sering terjadi dan bersifat multidimensional. Mulai dari dampak perubahan iklim, pemulihan yang tidak merata dari pandemi COVID-19, hingga dampak buruk dari ketegangan dan konflik geopolitik. Untuk memperkuat ketahanan ASEAN terhadap guncangan masa depan, para pemimpin sepakat untuk bekerja sama memperkuat ketahanan dan kemampuan ASEAN. Ada beberapa yang dihasilkan dalam 12 pertemuan KTT ASEAN. Di antaranya, negara ASEAN sepakat kembangkan ekosistem kendaraan listrik. Sementara itu, dalam pelaksanaan ASEAN Indo-Pacific Forum, kesepakatan konkret yang tercipta yakni dihasilkannya 93 proyek investasi senilai 38,2 miliar dolar atau setara dengan 502 triliun rupiah. Selain kesepakatan itu, ASEAN berkomitmen tinggalkan dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Bank of Thailand menyepakati untuk memperkuat kerjasama dalam melakukan transaksi mata uang lokal negara masing-masing negara. Pada sektor pangan, ASEAN dan Australia sepakat memperkuat kerjasama pada ketahanan pangan. Kesepakatan ini bertujuan untuk mendukung keamanan dan ketersediaan bahan pokok di ASEAN dan Australia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.